Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, yang akan kita ceritakan adalah kisah tentang cucu Nabi Adam alaihissalam yang hidup di 3 zaman kenabian, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Sahabat yang dimuliakan Allah, utamakan tonton sampai habis video ini karena cerita kali ini mengandung persepsi di luar nalar manusia. Nah, cucu Nabi Adam ini memiliki postur yang sangat tinggi sehingga menembus langit dan dikatakan di sana tinggi badannya. Siapakah dia? Namanya adalah Uwaj ibnu Unuk binti Adam. Seperti yang kita ketahui, ayah kita bersama Nabi Adam alaihissalam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keturunan yang banyak dan kembar-kembar yang berasal dari pasangannya, yaitu Siti Hawa. Jadi setiap melahirkan kembar dan melahirkan lagi anaknya kembar lagi, sehingga memiliki jumlah anak 20 laki-laki dan 20 perempuan. Namun ada satu kejanggalan di sini, teman-teman. Jadi ada satu anak Nabi Adam yang dilahirkan tidak kembar, melainkan kelahiran tunggal dan anak itu berjenis kelamin perempuan. Tak hanya sampai di situ, teman-teman. Anak ini pun memiliki perawakan yang cukup aneh. Ia memiliki 2 kepala, yang satu di bahu kanan dan yang satu lagi di bahu kirinya. Kemudian dia memiliki jari-jari yang 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Masing-masing telapak tangannya memiliki 10 jari, jadi ia memiliki 20 jari di tangannya. Dan tidak hanya itu, teman-teman. Kuku jarinya pun panjang-panjang dan bengkok. Sungguh menyeramkan apabila dibayangkan bentuknya. Kemudian si Unuk ini diurus dan dibesarkan oleh ibunya Siti Hawa sampai ia tumbuh menjadi dewasa, dan ketika itu ada peristiwa pembunuhan Qabil, membunuh Habil, dan Qabil membawa pasangannya ke sebuah lembah dan akhirnya mereka beranak pinak di lembah tersebut dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Lantas Yunus pun bergabung dengan kabilah-kabilah yang penuh dengan kesulitan tersebut. Sementara si Unuk ini adalah wanita yang pertama kali berzina di zaman itu. Dan di kabilahnya Qabil ini, setiap ada lelaki yang suka dengan Unuk, maka akan diajaknya berzina sampai-sampai jumlah laki-laki yang diajaknya berzina pun banyak dan tak terhitung jumlahnya. Dan pada suatu hari Allah mentakdirkan Unuk hamil. Tapi enggak tahu hamil dari yang mana. Tidak tahu bapaknya siapa, yang jelas ia hamil dari hasil perzinaan dengan banyak laki-laki tersebut. Sampai ketika pada suatu hari Unuk ini melahirkan seorang anaknya yang berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Uwaj binti Unuk. Dan dari sinilah pertama kali dosa zina itu dilakukan oleh putri Nabi Adam sendiri, yaitu Unuk binti Adam. Kekejian yang dilakukan Unuk ini tak hanya berhenti di situ saja, teman-teman, melainkan ketika Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan sempat diajarkan oleh Allah kalimat-kalimat agar Nabi Adam dan istrinya dijauhkan dari setan dan iblis yang akan mengganggu mereka. Nah, dengan Hawa ditulislah kalimat-kalimat tersebut dan digantungkan di lehernya Hawa. Kemudian ketika Hawa tertidur, dicurilah tulisan yang berisi kalimat-kalimat tadi oleh Unuk. Lantas dari kalimat-kalimat tersebut Unuk mempelajari ilmu sihir untuk menjadi wanita yang zolim dan menyakiti manusia. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, maka ketika kekacauan sudah terlalu banyak di muka bumi ini, akhirnya Nabi Adam berdoa agar dimusnahkan saja anaknya Unuk ini binti Adam ini. Dan kemudian doa itu diaminkan oleh istrinya Hawa. Kemudian pada suatu hari Allah menciptakan seekor singa buas yang badannya lebih besar daripada gajah. Lantas singa ini memangsa Unuk binti Adam
merekam dan mencabik-cabik tubuhnya si Unuk ini, sehingga Unuk meregang nyawa akibat peristiwa itu. Nah, di lain kisah anaknya Unuk ini, si Uwaj akhirnya tumbuh dewasa, namun memiliki keanehan fisik. Juga memiliki postur yang lebih tinggi daripada ibu dan kakeknya Adam alaihissalam. Yang kita ketahui Nabi Adam itu memiliki tinggi 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. 1 hasta itu setengah meter, berarti Nabi Adam ini memiliki tinggi 30 meter. Tapi Uwaj ini berbeda. Uwaj memiliki postur tinggi badan 23.000 hasta. Kebayang tinggi si Uwaj ini. Dan gak hanya itu keanehan yang dimiliki oleh Uwaj, teman-teman. Dia pun memiliki umur yang sangat panjang dibanding kakeknya. Uwaj memiliki usia hingga 3.600 tahun. Sampai-sampai hidup di beberapa zaman Nabi sekaligus. Dari Adam hingga Nabi Musa alaihissalam. Di suatu kisah, jika Uwaj ini sedang lapar, maka ia akan ke laut untuk mencari ikan yang besar. Kemudian ia menangkap ikan dengan tangannya. Sesuatu yang besar seperti ikan paus, kemudian diangkatlah ikan itu ke langit dan didekatkan dengan matahari. Kemudian ketika ikan itu matang karena terpanggang dengan panasnya matahari tadi, lalu Uwaj memakannya. Dan apabila Uwaj haus, maka ia akan mencari awan. Kemudian ia akan langsung minum dari awan yang menampung air tersebut. Lebih parahnya lagi, teman-teman, Uwaj ini jauh lebih jahat dibanding ibundanya Unuk. Tatkala ketika Nabi Adam wafat dan si Uwaj ini hidup sampai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan tatkala ketika itu diceritakan terjadi bencana banjir yang menggelamkan seluruh permukaan bumi. Yang dikisahkan pada riwayat Nabi Nuh itu beliau membangun sebuah bahtera atau kapal laut yang besar di atas gunung. Kemudian setelah banjir besar itu terjadi yang menewaskan seluruh kabilah manusia pada waktu itu, dan hanya tersisa orang-orang pengikutnya Nabi Nuh yang naik di kapal tersebut. Bayangkan saja betapa dahsyatnya bencana waktu itu, hingga air banjir menenggelamkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Nah, di sini teman-teman, ketika seluruh umat manusia ini wafat karena banjir itu, si Uwaj ini selamat karena banjir hanya setinggi dengkulnya saja, karena postur tubuhnya yang sangat tinggi. Kemudian sampailah si Uwaj ini pada masa kenabian Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu si Uwaj ibnu Unuk ini menjadi pemimpin atau raja di negeri Ariha. Tatkala suatu hari terjadilah peperangan antara tentaranya Uwaj dengan para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ketika kedua kaum ini berperang dan saling berhadap-hadapan, si Uwaj ini mengangkat sebuah batu yang besar yang akan ia lemparkan ke lokasi di mana tentaranya dan para pengikut Nabi Musa berperang. Batu ini berukuran sangat besar, cukuplah untuk memusnahkan orang-orang yang tertimpa batu ini. Namun ketika batu ini hendak diangkat oleh Uwaj, Allah mengirimi seekor burung yang sangat besar yang menghantam leher si Uwaj ini, sehingga batu yang ia pegang tadi terjatuh. Maka ketika itu Nabi Musa memukul tepat di mata kaki Uwaj dengan tongkatnya. Kemudian jatuhlah si Uwaj ini. Lalu Nabi Musa pun membunuh Uwaj menggunakan tongkatnya tadi, dan seketika itu Uwaj pun wafat. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, jadi begitulah kisahnya. Begitu tidak masuk akal sebenarnya, teman-teman. Mungkin di antara kita tidak pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Namun apakah kisah ini sebuah fakta atau fiktif belaka? Ada banyak sekali yang tidak sejalan dengan apa yang ada di Al-Quran. Namun para ulama sepakat kisah ini adalah fiktif. Tapi kenapa kita ceritakan di sini? Agar suatu hari nanti ketika kalian mendengar kisah ini di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung tentukan bahwa kisah ini adalah fiktif. Jadi itulah cerita tentang Uwaj ibnu Unuk binti Adam. Dan semoga cerita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.